Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu contoh perusahaan startup yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan startup merupakan perusahaan-perusahaan yang baru saja berjalan 5 tahun belakangan ini dan bisa dibilang merupakan perusahaan rintisan. Salah satu contoh perusahaan startup yang akan saya bahas adalah Gojek. Karena Gojek menurut saya merupakan perusahaan yang sangat populer dan banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai teknologi apa yang digunakan, bidang apa yang digeluti, manfaat serta kekurangan dari Gojek. Untuk itu, yuk simak videonya. Yang pertama, bergerak di bidang apakah perusahaan startup yang satu ini? Gojek merupakan sebuah perusahaan startup yang baru didirikan tahun 2010 dan bergerak dalam bidang usaha pelayanan terhadap pelanggan atau pengguna jasa ojek, mulai dari mengantarkan pelanggannya hingga mengantarkan barang dalam skala besar hingga skala kecil, dan juga menyediakan jasa pemesanan makanan, serta masih banyak jasa yang bisa ditawarkan oleh Gojek. Yang kedua, teknologi apa yang digunakan oleh perusahaan startup? Seperti yang kita ketahui, teknologi bak urat nadi bagi kehidupan perusahaan startup. Salah satu teknologinya yaitu Artificial Intelligence atau AI. Nah, bagaimana Gojek memanfaatkan teknologi ini? Menurut Syafari Bahar, VP Data Science Gojek mengatakan bahwa pada intinya tujuan utama Gojek menerapkan AI dalam mengembangkan platformnya yaitu untuk mempermudahkan aktivitas mitra, konsumen, dan merchant. Penerapan AI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis serta memberikan dampak secara bisnis maupun sosial. Beberapa aplikasi AI yang sudah diterapkan oleh Gojek seperti end-to-end, booking flow, dan seluruh customer journey dari acquisition, activation, retention, dan churn. Syafari mencontohkan bagaimana AI pada allocation system dapat mengoptimalkan proses untuk memilih mitra pengemudi yang tepat untuk menyelesaikan order konsumen, untuk menentukan lonjakan harga, dan memenuhi kriteria demand supply dan rekomendasi GoFood, serta menentukan titik jemput yang paling nyaman bagi mitra pengemudi dan konsumen, serta lainnya. Yang berikut, apa manfaat yang bisa diberikan oleh perusahaan startup ini? Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh ojek online bagi masyarakat. Yang pertama, membantu efisien waktu. Ojek online membantu waktu menjadi lebih efisien. Hal ini terutama sangat dirasakan oleh pengguna ojek online dari kota besar dengan tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Dengan menggunakan ojek online, biasanya kemacetan akan lebih mudah teratasi. Apalagi jika ingin membeli makanan, cukup mengorder dari rumah, makanan akan diantarkan oleh ojek online. Yang kedua, lebih mudah dan praktis. Keberadaan ojek online membuat hidup masyarakat lebih mudah dan praktis. Anda bisa memesan apa saja dari rumah, tinggal menunggu beberapa waktu, pesanan akan diantar oleh ojek online. Jika ingin pergi ke suatu tempat, Anda juga bisa melakukan orderan dengan mudah dari rumah, tinggal menunggu drive yang datang menjemput Anda. Yang ketiga, lebih cepat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa menaiki ojek online lebih cepat daripada menaiki kendaraan umum atau kendaraan pribadi, terutama jika terjadi kemacetan, karena pengemudi ojek online dengan cepat akan memanuver dan menemukan jalan pintas lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Keempat, lebih aman. Ojek online menjamin keamanan penumpangnya, bahkan mereka menerapkan ini ke dalam peraturan yang harus dipenuhi oleh pengemudinya. Anda tidak perlu khawatir, fitur ojek online yang sekarang telah mampu mengirim identitas drive beserta plat nomornya ke orang terdekat Anda, sehingga keberadaan perjalanan Anda lebih mudah untuk dilacak. Yang kelima, lebih mudah mengirim barang. Jika Anda ingin mengantarkan buku ke teman Anda atau mengantarkan laundry ke tempat cucian tetapi tidak mempunyai waktu untuk melakukannya, serahkan urusan ini ke ojek online. Anda bisa memilih fitur antar barang, maka barang yang Anda inginkan sampai ke tujuan dengan selamat. Itulah beberapa manfaat dari ojek online bagi masyarakat. Jangan pernah memandang remeh profesi ini. Ya, karena manfaatnya sangat jelas dan Anda rasakan dalam seluruh sendi kehidupan Anda. Yang terakhir, apa sih kekurangan yang masih terdapat di dalam startup ini?
Yang pertama, tentunya kita tidak bisa memilih drive. Yang kedua, jika ternyata kita merubah arah tujuan kita, maka akan terjadi biaya tambahan. Ketiga, harus menggunakan jaringan internet. 4. Terkadang akan terjadi miskomunikasi antara pengguna jasa ojek online dan pengemudi. 5. Beberapa kota masih sulit untuk mencari drive. Keenam, report dan saran kadang kurang ditanggapi. 7. Pemesanan makanan lewat GoFood yang lumayan lama. 8. Harga makanannya yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Itulah beberapa. Nah, jadi inilah penjelasan yang bisa saya berikan mengenai bidang apa yang digeluti, teknologi yang digunakan, manfaat, serta kekurangan yang diberikan oleh Gojek. Dari sini kita dapat menyadari bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan startup yang ada di Indonesia sangat membantu kita dalam melakukan segala kegiatan dengan menggunakan teknologi terbaru. Sekian video ini, semoga dapat memberikan referensi yang berguna.